Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adesani Aglesia. Di sini Miss akan menjelaskan materi bab 4 yaitu kalor dan perpindahan kalor. Nah, pada pertemuan ini kita hanya membahas tentang kalor saja. Nah, biasanya kalian semua kan biasa kalau buat es teh itu campurkan segelas air panas, tehnya terus batu es. Tapi setelah dicampurkan, biasanya tuh es dalam gelas lama-kelamaan mengecil dan tidak kelihatan, sedangkan air panasnya juga menjadi dingin. Nah, mengapa bisa demikian? Nah, hal-hal yang seperti ini akan kita bahas di bab kita ini, yaitu tentang kalor. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, setelah kalian semua mengikuti pembelajaran hari ini, Miss harapkan kalian semua mampu, yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kalor. Yang kedua, menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. Yang ketiga, menentukan besaran-besaran yang mempengaruhi suhu akhir campuran dua benda. Yang keempat, membandingkan massa masing-masing benda yang dicampur. Yang kelima, menerapkan azas Black untuk menentukan kalor jenis bahan. Yang keenam, menerapkan azas Black dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sebelum masuk ke materi inti, kita ada uji pengetahuan awal. Nah, ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama, apa perbedaan suhu dan kalor? Sedangkan yang kedua, apa saja pengaruh kalor terhadap suatu zat? Masih ingat pembelajaran waktu kita SMP? Suhu itu, ya benar sekali, suhu itu didefinisikan sebagai derajat panasnya suatu benda. Sedangkan kalor itu adalah energi yang berpindah. Itu, jadi perbedaan suhu dan kalor sudah kita ketahui. Yang kedua, apa saja pengaruh kalor terhadap suatu zat? Jadi Miss kasih clue itu mengenai es teh tadi. Tadi ada dua peristiwa tuh. Yang pertama, es tehnya, esnya, itu lama-kelamaan mengecil dan hilang. Dan yang kedua, air panas tadi menjadi air dingin. Artinya, kalor mempengaruhi wujud benda dan juga mempengaruhi suhu benda. Nah, kita akan mempelajarinya berikut ini. Nah, ada percobaan sederhana, yaitu pada kompor A atau gambar A, itu ada 1 kg air, dan gambar B ada 5 kg air. Nah, kira-kira gambar A atau gambar B yang membutuhkan kalor lebih banyak? Ya, jawabannya adalah gambar B. Mengapa demikian? Karena airnya lebih banyak. Nah, semakin besar atau semakin banyak airnya itu adalah massa zat. Semakin besar massa zat, maka semakin besar pula kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhunya. Nah, Q sebanding dengan M. Dengan M adalah massa zat. Oke, lanjut. Nah, ada percobaan kedua lagi, yaitu gambar A-nya tetap 1 kg air, gambar B-nya kita ganti dengan 1 kg minyak. Mana, dengan tetap pertanyaan sama, mana yang membutuhkan kalor yang lebih banyak? Gambar A atau gambar B? Bingung ya? Yang membutuhkan kalor lebih banyak itu gambar A. Mengapa demikian? Karena kalor jenis pada air lebih besar daripada kalor jenis pada minyak. Buka bukunya, buka di LKS atau bahan ajar yang Miss berikan. Nah, setiap zat memiliki kalor jenis yang berbeda. Jadi air sama minyak itu mempunyai kalor jenis yang berbeda. Air mempunyai kalor jenis yang lebih besar daripada minyak. Jadi kalor jenis ini menunjukkan kemampuan suatu benda untuk menyerap kalor. Jadi semakin besar kalor jenisnya, semakin besar kemampuan menyerap kalor, semakin besar juga kebutuhan kalornya. Atau Q sebanding dengan C kecil. Nah, percobaan ketiga itu hanya 1 kg air saja yang kita terus tambahkan kalornya, terus-menerus menambahkan kalornya. Apa yang terjadi dengan suhu air tersebut? Benar sekali, airnya akan
meningkat suhunya. Jadi semakin besar kalor yang diberikan, maka kenaikan suhunya akan semakin meningkat. Atau secara matematisnya, Q, jumlah kalor, sebanding dengan delta T. Nah, itu tadi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kalor. Yang pertama massa zat, kalor jenis zat, perubahan suhu. Yang secara matematis itu didefinisikan Q sama dengan MC dikali delta T. Baik, kita memasuki contoh soal dari kalor. Suatu benda bermassa 500 gram, M-nya 500 gram, memiliki suhu mula-mula sebesar 20 derajat, T1. Jika kalor jenis benda, C, 2000 Joule per kilogram derajat Celcius, maka besar kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 70 derajat Celcius, jadi T2-nya 70 derajat Celcius, dan ditanya adalah Q. Maka kita masukkan saja nilai M-nya, C, dan delta T. Maka didapat 50.000 Joule atau 50.000 kilojoule. Jadi, besar kalor untuk menaikkan zat tersebut adalah 50.000 kilojoule, 50.000 Joule atau 50 kilojoule. Nah, tadi kita udah membahas, menyinggung sedikit kalor jenis itu adalah banyaknya kalor yang diperlukan suatu zat untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius. Nah, secara matematis, C kecil sama dengan Q per M dikali delta T. Nah, kita masuk ke contoh soalnya langsung. Kalor yang dibutuhkan oleh 3 kg zat untuk menaikkan suhu dari 10 derajat sampai 80 derajat Celcius adalah 9,45 kJ. Berapakah kalor jenis zat tersebut? Nah, data yang diperoleh, M sama dengan 3 kg, delta T 80 dikurang 10, 70 derajat Celcius, Q-nya 9,45 kJ atau 94.500 Joule. Jadi, masukkan saja ke persamaan kalor jenis zatnya, sehingga didapat 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Jadi, kalau jenis zat pada contoh soal ini adalah 450. Nah, kita kan rumus kalor tadi adalah Q sama dengan MC dikali delta T. Nah, MC ini massa dikali kalor jenis itu diberi nama khusus yaitu kapasitas kalor. Kapasitas kalor sendiri itu diartikan sebagai kemampuan menerima atau melepaskan kalor dari suatu benda untuk perubahan suhu sebesar 1 derajat. Itu didefinisikan secara matematis itu C besar sama dengan Q per delta T. Langsung masuk contoh soal. Berapakah kapasitas kalor dari 5 kg suatu zat yang mempunyai kalor jenis 2 kalori per gram derajat Celcius? Nah, kita samakan, kita ubah kilogram ke gram. Langsung masukkan ke persamaan kapasitas kalor. Jadi hasilnya 10.000 kalori per derajat Celcius. Jadi kapasitas kalor dari zat tersebut adalah 10.000 kal derajat Celcius. Nah, ada tadi kan kita udah bahas tuh kalor jenis dan kapasitas kalor. Kalor jenis dan kapasitas kalor ini adalah termasuk dalam poin kalor mengubah suhu zat karena berkaitan erat dengan perubahan suhu zat. Nah, ada alat yang dapat mengukur kalor jenis dan kapasitas kalor, yaitu kalorimeter. Jadi, pertukaran energi kalor merupakan dasar teknik yang dikenal dengan nama kalorimetri, yang merupakan pengukuran kuantitatif dari pertukaran kalor. Nah, alat untuk mengukur tadi itu yang disebut dengan kalorimeter, yang dapat mengukur kalor jenis serta kapasitas kalor. Nah, di sini ada bagian-bagiannya yaitu termometer, pengaduk, tutup isolator, selubung isolator, udara, dan serta bejana kalorimeter. Nanti di bagian akhir video, di description box, misalkan kasih link bagaimana cara penggunaan kalorimeter pada praktikum fisika. Oke, lanjut. Pengaruh kalor terhadap wujud benda. Nah, tadi kan kita udah bahas tuh tentang ST. Yang pertama, air panas menjadi dingin. Itu berkaitan dengan perubahan suhu. Serta batu es lama-lama menghilang.
itu berkaitan erat dengan pengubahan wujud zat. Nah, ketika suatu zat berubah menjadi wujud lain, diperlukan atau dilepaskannya sejumlah kalor. Nah, pada kasus batu es tadi, itu diperlukannya sejumlah kalor, karena dia dari dingin untuk menstabilkannya kan, menjadi bercampur dengan air panas. Jadi kalor yang diperlukan atau dilepaskan per satuan massa pada saat terjadi perubahan fase atau wujud disebut dengan kalor laten. Itu Q sama dengan M dikali L, dengan L itu sebagai kalor laten. Nah, pada SMP, kita tuh udah kenalkan berbagai perubahan wujud zat. Dari gas ke cair ke gas, padat ke gas, gas ke padat ke cair ke padat. Nah, itu ada nama-namanya. Masih ingat kan? Oke, kita skip bagian ini. Jangan lupa diingat-ingat kembali mengenai nama-nama perubahan wujud atau fase benda. Nah, perubahan wujud suatu benda tadi dalam grafik itu dari 0 derajat, 100 derajat, serta di atas 100 derajat. Nah, di bawah 0 derajat itu es, di atas 100 derajat itu uap, dan antara 0 sampai 100 derajat itu air. Nah, makanya ada rumus Q1, Q2, Q3, Q4, serta Q5. Bisa dipahami pada Q1 itu MC dikali delta T. M-nya tentu MS, C-nya kalor jenis S, dan suhunya itu adalah suhu B dikurang dengan suhu A. Nah, Q2 itu MS dikali L. L itu kalor leburnya tadi. Nah, sedangkan untuk Q3 itu M air dikali C air, TC dikurang TD. Nah, untuk Q4 itu M air dikali uap. Dan Q5 juga M uap dikali C uap dengan perubahan suhu antara F dan E. Lanjut ke contoh soal. Jika 3 kg es pada minus 15 derajat dipanaskan pada tekanan 1 atm sampai semua es berubah menjadi uap, kita garis bawahi. Jadi es 15 derajat dipanaskan sehingga es tersebut jadi uap. Artinya ada 3 perubahan. Dari es menjadi air, air menjadi uap. Nah, berapakah kalor yang dibutuhkan untuk menjadikan es tadi jadi uap? Nah, dari soal udah diketahui M-nya 3 kg, T1-nya minus 15 derajat, T2-nya 100 derajat Celcius, dan C 2,05 kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, yang pertama, untuk menaikkan minus 15 derajat ke 0 derajat, masukkan MC delta T, masukkan angka-angkanya, sehingga didapat 92,25 kilojoule. Nah, dari 0 tadi mau jadi kalor lebur. Nah, masukkan kalor lebur, yaitu 334, jadinya 1002 kilojoule. Dan Qs itu Q1 ditambah Q2, atau Q total, sebesar 1094,25 kilojoule. Nah, kita masuk yang terakhir, yaitu tentang asas Black. Asas Black ini adalah jumlah kalor yang dilepas oleh benda yang bersuhu lebih tinggi akan sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh benda yang suhunya lebih rendah. Di sini kan kita udah tahu tuh bahwa kalor itu adalah perpindahan energi dari yang tinggi ke rendah. Makanya Q lepas itu tinggi, Q terima itu rendah. Jadi asas Black itu secara sistematis adalah sigma Q lepas sama dengan sigma Q terima. Sedangkan Q lepas itu adalah MC delta T dan Q terima juga MC delta T. Dengan delta T itu adalah pengurangan suhu tinggi dikurangi suhu rendah. Jadi M2 dikali C2 dikali pengurangan T2 kurang TA sama dengan M1 kali C1 pengurangan TA dikurang T1.
Nah, masuk contoh soal. Nah, contoh soal ini adalah gabungan dari konsep asas Black serta penerapan dari kalorimeter. Sebuah kalorimeter yang kapasitas kalornya 40 kal per derajat Celcius berisi 200 gram air, suhunya 200 derajat Celcius, akan dipakai untuk menentukan kalor jenis kuningan. Ke dalam kalorimeter dimasukkan 100 gram kuningan yang bersuhu 80 derajat Celcius. Jika suhu akhir air 20 derajat Celcius dan kalor jenis air 1 kal per gram derajat Celcius, berapakah kalor jenis kuningan? Nah, kita kan udah tahu tadi bahwa kalorimeter dapat menentukan kalor jenis serta kapasitas kalor. Nah, ini penerapannya pada soal. Nah, diketahui massa jenis kalori 40 kal per derajat Celcius, massa air 200 gram, massa suhunya 20 derajat Celcius, serta massa kuningan 100 gram, serta perubahan suhu air 2 derajat Celcius, perubahan kuningan itu 50 derajat Celcius, jadi T akhir 20 derajat Celcius, T kuningan 80 derajat Celcius, kalor air itu 1 kal per gram derajat Celcius. Nah, masukkan Q1 sama dengan Q2. Q1 itu kuningan, Q2 itu adalah air. Nah, masukkan angka-angkanya. Sehingga didapat 0,076. Itu merupakan kalor jenis kuningan. 0,076 kalori per gram derajat Celcius. Nah, berakhir sudah pembelajaran kalor pada pertemuan kali ini. Penugasannya pada Google Classroom telah diperintahkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada pertanyaan, kita diskusikan ke grup WA. Terima kasih dan sampai jumpa.